Saudara-saudari semua, hari ini kita merenungkan kitab 1 Tawarik pasal 3 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kemarin kita mengatakan bahwa kaum dari Yehuda mereka dalam percabulan. Jadi dengan tema di seluruh bumi dalam perjinaan, namun Allah terus menyelamatkan. Dan hari ini sampai di pasal yang ketiga menerangkan tentang keturunan Daud. Kemarin percabulan, dan hari ini dekat tema di seluruh bumi rusak, tetapi Allah tetap memilih Daud. Manusia banyak kelemahan dan juga permasalahan, tetapi apa yang Allah firmankan Ia lakukan. Ya, apa yang Ia janjikan dan Ia sendiri menyatakannya. Jadi bagi kita yang dipilih oleh Allah bukan karena kita ada kelebihan, ada kelihayan. Bukan berarti kita kurang baik, jadi tidak mendapatkan perhatian dari Allah, tetapi apa yang Allah firmankan Ia kerjakan. Dan hari ini menyatakan keturunan dari Daud. Pasal 1-9 menyatakan tentang anak-anak dari Daud. Allah memilih orang yang berkenan, Daud. Ayat pertama sampai 4 menyatakan anak-anak Daud yang dilahirkan bagi dia di Hebron. Di sini tidak langsung dikatakan anak siapa, tetapi di sini tertulis setiap anak menurut dia dengan perempuan yang mana dia lahirkan. Yang ini yang dipergaskan poin yang utama dari Ijra. 6 anak ini dilahirkan dari 6 perempuan. Di Hebron dengan 6 istri melahirkan 6 anak. Kemarin kita melihat keturunan dari Yehuda, mereka sangat dalam percabulan. Mereka masing-masing mempunyai beberapa istri. Bahkan Kaleb dia mempunyai 3 istri, 2 gundik. Tetapi sampai di pasal ini Daud dia langsung di sini 6 istri. Sesungguhnya kita melihat dia yang nyambut dari kerajaan Saul setelah dia berzina dengan Betseba. Nabi Nadab menegur dia, apakah kamu tidak cukup, Tuhan istrinya telah diberikan kepadamu. Jadi banyak di sini istrinya Daud melebihi dari Kaleb. Dibandingkan dengan Raja Saul, tidak lebih lagi, tiada bandingnya, sebab Saul aja istrinya sudah 1000 orang. Jadi kita melihat lebih rusak lagi. Kita melihat Isra menulis anak-anak Daud. Di sini mempertegaskan bahwa istri banyak istri, dan termasuk perempuan asing, seperti di ayat ketiga. Di sini dilihat kelebihan dari cara penulisan Ijra. Kemudian 5 ayat 9 menyatakan anak keturunan yang dilahirkan di Yerusalem. Di sini kita melihat di ayat kelima
Inilah yang dilahirkan bagi dia di Yerusalem, Semia, sobat Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batshua binti Amiel. Batshua yaitu Batseba. Salomo di urutan keempat. Yang seperti yang dalam pikiran kita, dia anak yang nomor pertama. Setelah Daud merebut Batseba, anak yang dilahirkan meninggal. Seterusnya melahirkan Salomo. Salomo mengasihi Salomo. Tuhan mengasihi Salomo. Kita mengira Salomo di urutannya kedua. Di sini ditemukan dia rupanya di urut yang keempat. Setelah Uria meninggal, Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Dilihatnya di sini memang satu hal yang normal, tetapi anak pertama telah meninggal. Kemudian lahirlah anak juga kedua, ketiga. Nama-nama ini tidak ada yang kelebihan. Sampai di anak yang keempat, lahirnya Salomo, Allah berfirman, "Aku mengasihi dia." Anak pertama Daud meninggal, memang ada pertobatan dari Daud. Dalam pertobatan ini perlu waktu sampai anak keempat. Sebelum di ayat ketiga, seluruhnya dia telah bertobat. Dosa-dosanya dia atasi. Sampai keempat, Tuhan mengasihi anak yang keempat, Tuhan mengasihi dia. Di sini ada beberapa tahap ke manusia pada rusak akhlaknya. Hati manusia dari paling licik dari segalanya. Allah menciptakan seorang yang sempurna. Ini bukan harapan Tuhan, tetapi Allah di situ mencari orang yang berdosa kembali bertobat. Setiap manusia berdosa, dia perlu bayar harga. Jadi Daud di sini 4 anaknya meninggal. Manusia berdosa harus bayar harga, tetapi manusia harus mengatasi dosa-dosa. Jadi pada saat manusia bersedia mengatasi dosa-dosanya, Allah pun tetap berkenan. Bahkan Allah bersabda, Ia berkenan. Jadi bagi orang yang berkenan bagi Allah, ia sama dengan tahu akan berdosa dan kembali bertobat. Ini ditulis dalam kitab 1 Tawarik. Salomo tersingkap bahwa Salomo anak keurutannya keempat. Kemudian 10 sampai dengan 14. Ini setelah keturunan setelah perpecahan dari Israel. Di sini dengan tema
baik, raja yang baik atau yang tidak, Allah tetap menepati janjinya. Di sini banyak sekali raja-raja, semuanya tertulis. Kita lihat ada sebagian raja yang melakukannya benar di mata Tuhan. Boleh kita bilang ayah yang baik melahirkan anak yang baik. Seperti Ahaz melahirkan Yosafat. Asa melahirkan Yosafat. Tapi ayah yang jahat perbuatannya juga melahirkan anak yang jahat, seperti Manase Yosafat melahirkan Yoram juga. Ada ayah yang melakukan jahat di mata Tuhan tetapi melahirkan anak yang baik, yaitu seperti Amon melahirkan Yosea. Di sini dalam keturunan bisa dilihat dua pandangan. Silsilah ini sampai di kitab Matius kembali dijelaskan. Kitab Matius dipertegaskan Yesus adalah keturunan dari raja dari keturunan Yehuda. Jadi di sini ada tertulis ayat 12. Amazia melahirkan tiga raja. Tiga raja ini juga dibinasakan dilihat dari segi dari kitab Matius, sebab dilahirkan dari Isabel. Jadi tidak terhitung dari kitab Matius. Masih ada raja ayat 15, yaitu Yoyakim. Yoyakim juga tidak tertulis di kitab silsilah dalam kitab Matius. Mungkin karena Yoyakim ini diangkat oleh Raja Firaun. Jadi kitab Matius dilihat mereka tidak dimasukkan dalam silsilah. Jadi harus di sini dipertugaskan dengan keturunan darah. Tetapi dari kitab Tawarik itu tertulis oleh Isra. Jadi tidak peduli bagaimana percabulan di dalam di sini, seperti anak-anak yang dilahirkan dari Isabel atau raja yang yang diangkat oleh Firaun. Kamu merasa silsilah ini selalu di ayun sana ayun sini? Bahkan Yehu membunuh Ahazia. Kemudian hanya tinggal Yoas, anak yang muda ini. Tapi dia membunuh anak pamannya Yoyada. Banyak hal yang terjadi. Ada lagi pengaruh dari kuasa gelap yang masuk, dan sebelah pihak kelemahan dari manusia sendiri, tetapi Allah tetap menepati janjinya. Sama dengan Allah sangat setia. Apa yang Ia firmankan itu Ia tepati. Bagi kita harus percaya pada pilihan Allah. Kita dari kejadian telah dipilih oleh Allah.
Kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin kita berkata, kita terus akan jatuh bangun, tetapi Allah akan menjaga. Kamu harus percaya Allah akan menjaga. Mungkin kamu melihat keadaan sangat sulit. Tapi tidak sesulit Atalia waktu dia membinasakan anak-anaknya dalam kerajaan anak-anak raja. Bahkan kuasa Isabel yang menguasai seluruh negara. Semua itu tidak bisa mempengaruhi pilihan Allah terhadap janjinya kepada Daud. Bagi kita terhadap Allah harus punya iman. Sama dengan sekarang keadaan Hong Kong sangat sulit. Perekonomian Hong Kong masih terus untuk berusaha. Hari ini saya mendengar staf kerjanya pergi waktu dia gunting rambut. Cuci gunting sama di blow. $18.5 yuan. Itu lumayan. 20 dolar bisa menggunakan servis yang demikian. Ini juga belum lagi dihitung soal makan atau yang lain-lain, tetapi sekilas melihat perekonomian sulit untuk berkembang. Seperti mungkin merasa gereja banyak perkara, goncangan, sangat kacau. Tetapi kalau kamu ada ikut hari Selasa menara doa, kamu mendengar nubuat dari pastor Anton, sebenarnya nubuat Nabi Anton penuh dengan harapan, seperti Pastor Anton ada di tengah-tengah kita. Jadi kita terhadap kita jangan putus asa, walaupun seburuk apapun, tidak seburuk apa yang lebih buruk dari apa yang tertulis dalam Alkitab ini, sebab Allah bekerja itu punya prinsipnya sendiri. Hidup manusia akan tersingkap, manusia bisa rusak, manusia apa yang ia lakukan, apa yang dia ucapkan harus bertanggung jawab, harus bayar harga. Tetapi kita terhadap diri kita sendiri, kita berkenan bagi Allah, Allah akan menjaga kita. Isra menulis satu tawarik yang ingin ia ungkapkan. Jadi jangan melihat walaupun negara telah dibinasakan, negara kita telah dijajah, bahkan dibinasakan oleh negara lain. Sekarang kita kembali ke Yerusalem, membangunkan bait suci, menemukan semuanya telah hanya tinggal puing-puing, tidak ada harapan. Namun apakah Allah tetap memelihara kita? Apakah kita penuh dengan masalah? Apakah Allah tetap memelihara kita? Jadi Israel menyirapkan keturunan, silsilah dari keturunan. Kamu lihat Yahuda, mereka dalam percabulan. Lihat saja keturunan dari Daud lebih serius, lebih lagi dalam percabulan. Jadi poinnya bagi kita mengerti kita harus mengatasi. Selamanya manusia, Allah punya caranya sendiri untuk menjaga Israel.
atau dengan demikian juga menjaga gerejanya. Ya, manusia mereka bermasalah harus diajar, bahkan sangat menderita, seperti Absalom. Dia bangkit membangkang kepadanya. Anak ini di rumah ribut dengan ayah ibumu sangat sulit dilihat, tetapi dia malah melawan ayahnya, memberontak pada ayahnya, bahkan banyak orang yang mengikut bersama dengan dia. Ini yang harus dialami oleh Daud. Sebelah pihak dia harus membayar harga, salah satu pihak setelah bertobat Allah tetap mengasihi anak-anaknya. Jadi kita tidak perlu terhadap orang yang jahat kita situ bangkit, kita tidak bisa terima, tidak perlu, sebab Allah akan melihat dia. Kamu lihat Pastor Anton, dia tidak di tengah-tengah kita, tetapi seperti dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini di Singapura dia juga bernubuat. Hari sekitar jam 4 dia bernubuat, kemudian setelah kita merekam videonya ini, jadi Allah melihat, Allah tetap berpegang pada janjinya walaupun seluruh bumi pada dalam kemerosotan akhlak. Kemudian kita seterusnya, setelah dari pembuangan, Allah keselamatan terus berlalu. Dimulai dari Yehoya, orang dalam kurungan, di pembuangan. Yahuda negaranya telah diruntuhkan, semua telah menjadi umat biasa, dan kamu merasa Allah sepertinya tidak ada, merasanya seperti demikian. Tetapi apakah Allah tidak ada? Kalau Allah tidak ada, orang Israel akan habis, semuanya dibinasakan. Kalau tiada Allah, tidak akan ada lagi kitab Esther. Mungkin diganti dengan nama kitab Haman. Jadi Allah tetap ada. Satu raja bangsa asing bagaimana memulangkan orang Israel, membangkitkan kembali orang Israel, kemudian menggunakan Nehemia untuk membangun Yerusalem. Kalau dalam pikiran manusia itu tidak mungkin, tetapi itu memang terjadi. Jadi Allah seperti sembunyi, tetapi keselamatannya terus tidak pernah berhenti. Di sini ada dua yang bisa kita lihat. Walaupun negaranya sudah diruntuhkan, tetapi hati manusia penuh dengan harapan. Terlebih dari nama-nama ini, nama yang diberikan ayah ibu mereka punya arti, seperti ayat 24 yang terakhir. Elionai, artinya mataku memandang Tuhan. Holdaya, aku memuji Engkau Tuhan. Haldaya, aku memandang Tuhan. Eliasib, itu keselamatan. Jadi nama-nama ini
diberi harapan ayah ibunya, jadi nama ini diberikan kepada anaknya. Jadi silsilah ini terus untuk terus. Di ayat 24 ada satu nama yang lebih lagi kesepirannya, aktu Akub. Akub dalam bahasa Ibrani, Akub dengan nama Yakub. Akub adalah nenek buyut dari Yesus, yaitu ayah dari Yusuf. Nama-nama ini tertulis Israel tidak terpikir setelah belum cukup 2 generasi lahirnya Yesus. Sesungguhnya Allah terus bekerja. Memang Yeremia pernah bernubuat terlebih dari terhadap ayat 17. Yekonya ini dinamakan anak, yaitu keturunan tidak ada yang berjalan nanya untuk meneruskan kerajaan dari Yehuda. Jadi perjanjian ini terputus. Tetapi dari kitab Matius ada dari garis lain yang dilahir, yaitu garis kelahiran dari Yesus, ayahnya Yusuf, dari keturunan dari Salomo. Maria dilahirkan dari Batseba, anaknya Natan. Jadi istilah dalam silsilah ini ada maknanya tercantum, walaupun bumi telah merusak akhlaknya, tetapi Allah tetap menepati janjinya. Jadi di sini tertulis Salomo anak yang keempat, anak ketiga dari Batseba. Yesus dilahirkan. Ayah ibunya dari garis ini yang tertulis dari kitab Matius dan Lukas. Jadi apa yang Allah firmankan Dia akan menepati. Jadi kita juga dalam rancangan Tuhan penuh dengan harapan. Hanya kita tidak bisa melihat. Seperti orang yang di pembuangan, dia tidak tahu. Tapi Isra dia sangat jelas. Jadi awalnya dia mulai menyatakan tentang silsilah, dengan silsilah keturunan, dengan jelas menyatakan konsep dari dia. Dan dari silsilah ini dilihat juga Matius dan Lukas melihat silsilah keturunan dari Yesus, nenek moyang dari Yesus. Kita melihat Allah terus ada, dan kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Terhadap Allah kita jangan kecewa, jangan kehilangan pengharapan, dan juga terhadap manusia kita pun ada harapan. Banyak hal kita tidak tahu, banyak hal akhirnya juga akan dinyatakan. Kita tahu bahwa Allah ada dan kita bersuka cita mengikutinya. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, segala kemuliaan kepada Engkau, Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau sebab di dalam hidup kami Engkau membimbing kami. Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memilih kami walaupun kami orang lemah, tetapi Engkau memilih kami. Aku bersyukur dan berterima kasih. Engkau mengangkat kami dari debu, dan pada saat hidup kami dalam titik terendah, Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Berterima kasih dan memuji Engkau. Di dalam ayat hari ini sangat mengharapkan, Tuhan sangat mengharapkan kita menjadi orang yang berkenan kepadanya, tetapi kita sering-sering kali berada di dalam dosa kita. Di dalam hati kita banyak sekali pengeran dan perbuatan yang membuat Tuhan kita berulang kali menjadi kecewa. Kita merenungkan di hadapan Tuhan, kita mengoreksi diri hati kita sendiri. Apa yang kita perbuat, apa yang kita langgar, kesalahan kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan dan mohon Tuhan memberikan kita hati. Kita mengaku kesalahan kita dan hati untuk mau bertobat. Adakah kita bersalah kepada Tuhan atau kita kurang percaya? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Adakah kita tetap masih hidup dalam dosa seperti Daud? Yang terus berbuat salah. Atau di zamannya Israel, kita melihat dunia ini, kita putus asa. Kita mohon Tuhan, atau kita masih tetap penuh dengan harapan. Pikiran kita apakah penuh dengan negatif? Melihat keadaan hidup merasa tidak normal. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Melihat keadaan kita kehilangan harapan, Roh Kudus, Engkau terangilah kami. Kita kembali melihat anugerah Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Roh Kudus menuntun. Pada saat kamu diterangi Roh Kudus, kamu mengaku kesalahan. Mohon Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan kita. Ya Tuhan, kembali Engkau mengampuni kami. Kami terhadap pilihan Engkau, kami masih banyak kekurangan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, bersalah kepada Engkau. Berulang kami masih kami terjatuh dalam dosa-dosa kami, akar pahit, putus asa. Syarab makan di serap ada di syarab ada di iya la 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 la. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Janji-Mu ada di pada kami. Di dalam janji-Mu kami bisa melihat kenegatifan hidup kami. Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, di masa lalu nenek moyang kami mungkin juga mereka bersalah, berdosa seperti Israel, dari raja-raja mereka berdosa. Mereka di situ membunuh, juga menggunakan sihir, menyembah berhala. Mari kita bersama di sini berdoa. Kita mohon Tuhan, mungkin dalam keluarga kita juga menggunakan kuasa sihir.
menyembah berhala atau menjadi iman dalam penyembahan berhala seperti orang Israel. Kita mengaku untuk nenek moyang dari garis keturunan kita agar dipulihkan kembali di dalam kehidupan kita. Mari kita mengaku pada dosa-dosa nenek moyang kita. Syarabaganingit syarabatul syarabah syarabangani syarabakata syarabagada do syarabara terlebih lagi dalam keturunanmu mereka mempersembahkan bayi sebagai korban atau menggunakan kuasa sihir, kuasa gelap. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Siapa gini siapa begini di siapa bahkan di situ penyembahan untuk memberduka dupa atau membayarkan kemenyan dari nenek moyang kita, mengira ini untuk mendapat. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, mengampuni dari nenek moyang kita ini. Kita hapuskan kita dosa-dosa ini yang membawa kutuk ini, kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang kudus. Aku memuji dalam nama Tuhan Yesus, mengambil pedang roh, memutuskan segala kuasa yang dibawa dari nenek moyang, segala kutuk yang membawa kematian, semua ini diputuskan, dihancurkan dengan pedang roh. Mohon Tuhan untuk membuka mata kita. Kita tidak perlu menggunakan cara-cara lama kita. Kita melihat bagaimana Allah memberkati kita. Saya ingin bertanya dari keluargamu atau ayah ibumu, apa yang baik, sebab Allah memilih Daud dari dulu. Baik raja yang baik atau tidak, tetapi janji Allah dari generasi-generasi Allah tetap menjaga. Dan seperti saya melakukan DNA, saya menemukan bahwa saya di dalam keturunan saya ada darah orang Mongolia, ada dan dari suku-suku dari Cina. Jadi saat saya tahu, saya sangat kaget, sebab kakek saya, paman saya, mereka juga seperti orang asing, orang boleh, sebab matanya mereka juga biru, rambut mereka juga agak merah. Jadi pada saat saya mentes ide, saya mengerti bahwa keturunan saya punya permasalahan dalam keluarga saya, seperti Mongolia, Rusia. Mereka itu seperti merampas, seperti Taiwan juga, mereka juga dijajah. Jadi Tuhan memberikan saya satu seperti keberanian, sebab saya dari bangsa, sebab Allah memilih saya sebagai nabi ya untuk bangsa-bangsa. Karena menggunakan firman Allah sekarang untuk menjadi bangsa-bangsa. Dan juga kalau kami adalah dari suku Sakumi,
Cina, mereka juga yaitu hubungan dengan arwah. Jadi bagi saya juga mudah untuk mengadakan hubungan dengan kuasa gaib. Jadi saya ingin merenungkan, di sepihak ayahmu atau ibumu ada yang baik, kamu di situ bersyukur. Yang membawa yang tidak baik, kamu tolak. Dalam keselamatan Allah, seperti kita kalau kita punya kepekaan terhadap kuasa gaib, itu adakah baik atau tidak? Kalau kita mengadakan peramalan, itu pasti tidak baik. Tetapi kalau kita peka terhadap firman untuk menolong orang, itu baik. Jadi kita merenungkan yang baik kepada Tuhan, kita bersyukur. Yang tidak baik kita deklarasikan semuanya. Yang tidak baik kita di dalam Tuhan itu kita ubah, kita berkati agar menjadi kebalikannya menjadi yang baik. Tuhan jadi aksaran karena syarab ya la 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 la. Yes. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sejak dari dulu Engkau telah mengenal kami, Engkau telah memilih kami. Tuhan, walau bagaimanapun nenek moyang kami dari generasi-generasi melakukan hal yang tidak berkenan kepada Engkau, tetapi kami tetap bersyukur pada di jam generasi kami sekarang Engkau memilih kami sehingga kami bisa mengenal Engkau. Di dalam generasi kami yang dari generasi-generasi, semuanya itu yang tidak baik itu diubah menjadi berkat, kutuk menjadi berkat. Tuhan, tangan-Mu Tuhan tak pernah berubah. Walaupun kami gagal, tapi Tuhan Engkau tetap menang selamanya. Dan bahkan di dalam Yesus Kristus mendapatkan kemenangan yang besar. Tuhan, kami dalam Engkau, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, musuh di dalam keturunan kami yang membawa pembunuhan, kerusakan, perampasan, mencacah, mengikat, menekan, tapi Tuhan di dalam Kristus membebaskan sukacita, kemenangan penuh dengan kemuliaan, kehormatan.
Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Engkau telah memilih kami dan menyertai kami. Bukan hanya Engkau menyertai kami, bahkan bersama dari keturunan kami telah menyertai keturunan kami dari generasi ke generasi. Saudara semua, kita bersyukur kepada Tuhan dari sebab kita melakukan satu hal mujizat besar di dalam generasi kita. Kita bersyukur kepadanya. Syara bara 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 gede 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 apa 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 gana bara bara ya la bala bala syara bara gede gede syara bara syara la ya syara. Haleluya. Tuhan, bukan hanya Engkau memilih kami, bahkan pilihan-Mu tak pernah berhenti dan keselamatan-Mu tak pernah berhenti. Tuhan, kami akan di saat kami tidak ada harapan, Tuhan Engkau tetap menjaga kami seperti orang tidak melihat Engkau. Walaupun Allah semut, tapi menyatakan keselamatan-Mu ada di tengah-tengah kami, seperti membuat dari Pastor Anton, dia tidak di tengah-tengah, tapi kami tahu keadaan kami, Tuhan, bahwa harapan akan dimulai dan berita harapan ini ada di tengah-tengah kami. Semua mari kita bersama berdoa. Allah yang menjaga kita bersama untuk kehidupan kita, perlu untuk Allah untuk menjaga memelihara kita. Berdoakan juga kita untuk gereja, bersama kita berdoa untuk dirimu sendiri dan juga untuk gereja, dan mohon Tuhan untuk menjaga gereja kita juga kehidupan kita. Kita berdoa untuk Hong Kong dan juga untuk Israel. Kita mohon damai sejahtera Tuhan ada padanya, dan atas pilihan Allah.
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan ini memberkati saudara-saudari kami yang ikut renungan pagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Semakin menghargai diri sendiri, kamu akan menemukan dirimu sangat berharga. Di hadapan Tuhan kamu punya kespesialan dan punya jiwa. Engkau semakin mengenal Dia, dan juga Allah melihatmu dan memilihmu, dan lebih banyak lagi berkat Allah akan dicurahkan padamu, bukan hanya bagimu sendiri dan juga bagi keluargamu dari turun ke temurun sampai Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan berikan kepadamu, yang tersembunyi satu persatu disingkapkan, tersirapkan dan dinyatakan. Alam yang Allah hendak, apapun yang Anda berikan kepadamu, tak ada yang gagal, tidak bisa dia ambil oleh orang lain. Dan segala dalam nama Tuhan, segala kekurangan, kemiskinan dalam nama Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus akan dibalikkan menjadi berkat dari keturunan dan dari turun ke temurun, dan menjadikan satu kemuliaan dalam hatimu. Walaupun banyak perkara yang tidak mudah, bahkan termasuk hubungan yang pecah, hari kesulitan dalam perekonomian dan sakit penyakit, bermacam perkara ini, dalam nama Tuhan Yesus saya nyatakan memberkatimu. Tuhan, mujizat Tuhan ada padamu, dan yang tidak bisa diselesaikan satu persatu Allah dengan jelas untuk mujizat yang indah terjadi di dalam hidupmu. Demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus, dan juga dari generasi segala kutukan, segala belenggu, karena kamu takut akan Tuhan, semua belenggu dan kutukan semua telah dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dalam nama Yesus Kristus berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.